Hai teman-teman, di sini saya akan menjelaskan cara mengisi formulir 1721 PPh 21 untuk bulan Desember. Jadi di sini sudah ada bukti pemotongan pajak penghasilan pasal 21 bagi pegawai tetap atau penerima pensiun tunjangan hari tua atau jaminan tua berkala. Dan di sebelahnya juga ada kertas kerja perhitungan PPh pasal 21 atas pegawai tetap. Jadi yang pertama kita bisa isi Reza Perbuana sesuai dengan yang di sini. Dia memiliki NPWP dan kita masukkan di sini. Lalu masukkan alamatnya di Jalan Bahagia No. 45 Surakarta. Kita isi di sini. Statusnya sebagai K1 sesuai dengan yang di sini. Dan jabatannya sesuai direktur yang ada di sini. Lanjut kita isi pada bagian rincian penghasilan dan perhitungan PPh pasal 21. Pada penghasilan bruto yang pertama itu ada gaji pensiunan atau THT JHT. Terdapat 248.880 itu dari 240 juta ditambah 8.880, atau dari gaji ini 240 ditambah dengan THT ini lalu dimasukkan ke sini. Selanjutnya tunjangan lainnya, uang lembur dan sebagainya itu sejumlah 132 juta. Terdapat dari tunjangan transport 60 juta ditambah tunjangan makan 72 juta. Kita lanjut, honorarium dan imbalan lain sejenisnya itu adalah 10 juta. Jadi dihasilkannya dari sini, honorariumnya yang ini 10 juta kita masukkan ke sini. Nah, untuk bonus, gratifikasi, jasa produksi dan THR itu adalah 25 juta. Itu terdapat dari bonus ditambah tunjangan hari raya yaitu 15 juta ditambah dengan 10 juta. Lalu untuk jumlah brutonya kita bisa menjumlahkan semua ini atau kita bisa mengambil dari sini lalu kita masukkan ke sini. Lanjut pada bagian pengurangan, yang pertama itu ada biaya jabatan atau biaya pensiunnya itu ada 6 juta dan sudah tertera di sini biaya jabatannya 6 juta. Selanjutnya ada biaya iuran pensiun atau THT JHT 7.200 itu dari ini 7.200. Nah, jumlah pengurangannya itu adalah ini 13.200 dan ini di sini 13.200 itu dari biaya jabatan dikurangi iuran pensiun. Untuk perhitungan PPh pasal 21 itu jumlah penghasilan netonya 402.680.000. Itu dari jumlah penghasilan brutonya dikurangi dengan jumlah pengurangannya, maka hasilnya ini tadi. Selanjutnya pada jumlah penghasilan neto untuk perhitungan PPh pasal 21 nya kita bisa tulis kembali di sini 402.680.000. Dan penghasilan tidak kena pajak atau PTKP itu sudah tertera di sini yaitu 63 juta. Untuk penghasilan kena pajak setahun atau disetahunkan kita bisa kurangi dari 402.680.000 dikurangi 63 juta. Kita bisa tulis kembali dalam PPh pasal 21 atas penghasilan kena pajak setahun atau disetahunkan. Nah, selanjutnya ada PPh pasal 21 terutang. Di sini kita bisa tulis di sini 53.920. Lalu yang terakhir PPh pasal 21 dan PPh pasal 26 yang telah dipotong dan dilunasi yaitu 47.940.400.000 kita bisa ambil dari sini. Nah, teman-teman, semua ini sudah tertera dalam kertas kerja perhitungan yang sudah kita hitung sebelumnya. Kemudian kita isi pada formulir bukti pemotongan pajaknya. Baik, begitu ya teman-teman. Untuk yang selanjutnya yaitu kita ada Dilan. Nah, kita bisa isi di sini
Dan statusnya adalah TKA 0. Dan statusnya adalah TKA 0. Lalu jabatannya sebagai pemasaran. Kita bisa ini sesuai saat kita mengisi formulir Reza Purbayana. Itu ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita bisa lanjut ke Andin. Dia juga tidak memiliki NPWP dan statusnya TKA 0 dan jabatannya dia menjabat sebagai sekretaris. Kita juga bisa isi semuanya sesuai yang ada di sini. Selanjutnya yang terakhir ini adalah Romeo. Romeo itu memiliki NPWP. Kita bisa tulis di sini alamatnya serta statusnya juga. Kemudian kita juga bisa isi pada rincian penghasilan dan perhitungan PPh pasal 21-nya sesuai yang ada di kertas pegawai. Nah, selanjutnya kita lanjut untuk mengisi bukti pemotongan pajak penghasilan pasal 21 atau tidak final atau pasal 26. Yang pertama itu ada Sariman. Kita buka yang bukan karyawan. Yang pertama itu Sariman. Sariman itu memiliki NPWP. Kita bisa tulis di sini ya teman-teman. Nah, untuk jumlah penghasilan brutonya kita bisa tulis di sini 3.150.000. Dan dasar pengenaan pajaknya ada ini 1.575.000 serta tarifnya 5%. PPh dipotongnya ini. Kita bisa tulis di sini. Nah, jangan lupa semuanya diisi ya teman-teman. Baik teman-teman, untuk yang selanjutnya kita lanjutkan untuk mengisi yang dewa. Sama ya teman-teman. Jadi dewa itu memiliki NPWP. Kita tulis di sini dan jumlah penghasilan brutonya dikali di sini 220 juta. Kita tulis di sini dan dasar pengenaan pajaknya 100 juta ada di sini. Dan PPh dipotongnya ada di sini. Kita tulis. Kita bisa lanjut untuk ini yang mengisi surat pemberitahuan masa pajak penghasilan pasal 21 atau pasal 26. Nah, pada bagian objek pajak pegawai tetap itu kita pilih yang Desember tadi. Nah, pegawai tetap jumlahnya ada 4, kita bisa masukkan di jumlah penerima penghasilannya. Nah, untuk jumlah penghasilan brutonya ada 928.747.500. Dari ini kita menjumlahkan penghasilan bruto dari ini ditambah ini adalah segini. Jumlah pajak yang dipotongnya sama ya teman-teman. Kita bisa menjumlahkan dari 5.979.600 tambah ini kecuali penyambilan karena dia itu nilainya negatif. Kalau nilainya negatif itu tidak dihitung. Dan kita lanjut di bagian tenaga ahli di yang bukan karyawan. Yang pertama itu yang karyawan, yang tenaga ahli itu hanya ada satu yaitu dewa. Kita bisa tulis di sini jumlah penerbangannya adalah 1, jumlah penghasilan brutonya adalah 220 juta dan jumlah pajak yang dipotongnya adalah 10.500.000 dari sini. Nah, bukan pegawai yang menerima imbalan yang tidak bersifat berkesinambungan, yaitu ada satu, yaitu Sariman. Kita bisa tulis jumlah penghasilan brutonya adalah 3.150.000 dan jumlah pajak dipotongnya adalah 78.750. Kita bisa total semuanya di sini. Hasilnya adalah ini. Hasil jumlah penghasilan brutonya adalah sekian dan jumlah pajak yang dipotong adalah sekian. Nah, selanjutnya kita bisa mengisi daftar surat stop pajak SP atau bukti pemindah bukuan BPK untuk pemotongan pajak penghasilan pasal 21 dan pasal 26.
Kita isi dulu masa pajaknya. Dan jangan lupa yang pertama kita isi kode akun pajaknya dan jumlah PPh di store itu kita sesuaikan yang tadi. Yang pertama ada dari pegawai tetap. Pegawai tetap itu ada jumlah pajak yang di store itu 9.320.800 rupiah. Dan dari di sini. Terus yang 10 juta itu dari ini tenaga ahli ya, dan selanjutnya yang 750 itu dari bukan pegawai yang menerima imbalan yang bersifat berkesinambungan. Terus kita lanjut, setelah semuanya sudah di jumlah tadi, kita lanjut ke daftar bukti pemotongan pajak penghasilan pasal 21 tidak final atau pasal 26. Kenapa hanya ada dua, yaitu Sariman dan Dewa? Karena kita hanya isi yang masa pajaknya Desember, yaitu punya Sariman dan Dewa. Kita bisa isi NPWP-nya dulu, Sariman dan Dewa, dan jangan lupa objek pajaknya. Dan jumlah penghasilan Sariman adalah ini. Kita bisa tulis di sini. Terus PPh dipotongnya adalah ini. Terus ini adalah punya Dewa. Punya Dewa jumlah penghasilan brutonya adalah 220 juta. Terus PPh dipotongnya adalah 10.500.000 dari sini. Jadi sesuai dengan yang sudah kita tulis, jangan lupa dijumlahkan juga di sini. Lanjut, kita isi daftar pemotongan pajak penghasilan pasal 21 bagi pegawai tetap dan penerima pensiun atau tunjangan hari tua. Nah, bagi pegawai itu ada 4. Kita buka yang PPh karyawan Desember, ada 4 dari Reza Purbana, Dilan, Andin, dan Romeo. Kita tulis semuanya di sini. Yang ada NPWP-nya kita tulis, yang tidak ada kita strip. Nah, kode objek pajaknya sama. Jumlah penghasilan brutonya kita bisa lihat dari sini. Nah, total penghasilan brutonya kita bisa lihat dari sini. Kita tulis di sini. Sini kita bisa tulis semuanya di sini. Nah, PPh dipotongnya kita bisa lihat di sini. Semuanya harus sesuai. Kita bisa tulis di sini, dan masa penghasilannya itu sama, yaitu 12. Maka kita bisa jumlahkan semua ini, nanti hasilnya seperti ini. Baik teman-teman, itu tadi cara tutorial mengisi formulirnya. Bila ada salah kata selebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.